Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada pembelajaran dari kolaboratif antara Universitas Bina Sarana Informatika dengan Universitas Teknologi Mataram. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai proses penyajian data dengan menggunakan aplikasi SPSS. Sebelumnya, kita akan membahas terlebih dahulu apa itu penyajian data. Ya, penyajian data adalah definisinya adalah cara yang digunakan untuk meringkas, menata, mengatur, atau mengorganisir sebuah data sehingga data itu mudah untuk dimengerti oleh pihak-pihak yang berkepentingan dengan data tersebut. Ada dua cara dalam hal penyajian data. Yang pertama adalah tabel dan yang kedua adalah grafik. Ya, di dalam bentuk tabel ada beberapa jenis tabel. Yang pertama ada tabel satu arah dan tabel dua arah. Kemudian ada juga tabel tiga arah. Sedangkan yang ketiga adalah penyajiannya dalam bentuk grafik. Selanjutnya, penyajian data dapat juga berupa grafik, yaitu ada grafik garis, ada grafik balok atau batang, ada juga grafik lingkaran. Selanjutnya kita akan coba melihat contoh kasusnya dari data yang akan kita olah dalam bentuk SPSS-nya. Baik rekan-rekan, di sini ada sebuah kasus di mana data responden yang sudah kita sebarkan itu sebanyak 118 data. Di sini kita akan menanyakan jenis metode apa yang digunakan. Ada metode satu, metode 2, dan metode 3. Ada usia dari eh, respondennya. Kemudian ada jumlah latihan yang sering dilakukan. Ada satu latihan yang satu kali, dua kali, tiga kali. Ada 118 responden. Lalu bagaimana cara kita menyajikan data ini dalam bentuk tabel? Baik, data ini kita copy pastekan dari Excel, kita masukkan ke dalam bentuk SPSS-nya. Oke, teman-teman, di sini ada tools SPSS yang sudah kita buka. Kita pastekan data yang tadi di Excel, kita masukkan ke dalam bentuk SPSS-nya. Kita copy pastekan di sini. Oke, kalau sudah, kita lihat ke variable view-nya. Variable view-nya ini kita ubah datanya sesuai dengan data yang tadi. Ya, di sini ada metode, metodenya, kemudian ada usia, ada jumlah latihan. Ada metode, usia, dan jumlah latihan. Jangan lupa untuk variabel name-nya tidak boleh ada spasi. Oke. Untuk metode, di sini ada metodenya, metode satu, ada metode 2, ada metode 3. Jumlah latihannya ada jumlah latihan 1, 2, dan 3. Ya. Nah, langkahnya selanjutnya adalah kita akan menyajikan data ini. Baik, data ini akan kita lakukan cross step analisis, descriptive cross step. Kemudian sebelum kita lakukan, kita ubah dulu nih usianya. Kita range dulu usianya dengan cara melakukan transforms
Kemudian input to into different variable. Kita melakukan usianya. Ya. Usianya di sini kita variabel namanya kita ganti dengan umur ya, usia atau umur. Kita change. Kemudian out variable-nya, kita variabelnya kita gunakan pertama low ya, yang lebih kecil dari 20. Kita kasih value 1. Kemudian range-nya antara 21 sampai dengan 40. Kita kasih value 2. Kemudian value-nya value low highest yang lebih besar dari 40 ya. 40 kita kasih kode 3. Kemudian kita klik continue, klik OK. Ya, kita akan keluar usia-usia yang baru di sini. Kemudian jangan lupa di variable labelnya kita ganti variable labelnya di sini kali 1 itu lebih kecil dari 20. Kemudian 2 tadi antara 21 sampai dengan 40. 3 itu lebih besar dari 40. Oke, di add, kemudian klik OK. Data sudah masuk, kemudian kita akan olah datanya, klik analis, descriptive statistik, kemudian pilih custom. Keluar seperti ini, kita masukkan tadi metode, kita masukkan di dalam bentuk kolom, kemudian umur ada di baris, kemudian ada di jumlah latihannya, kita masukkan ke layer yang pertama. Kemudian kita pilih klik OK. Nah, muncullah data yang tadi sudah kita olah. Ya. Di sini total respondennya ada 118. Ya. Di sini ada jumlah latihan, ada usia, umur. Ya. Untuk jumlah latihan yang sekali, yang melakukan pelatihan sebanyak 1 kali. Metode yang pertama ini lebih kecil dari sama dengan 20, itu ada 5, metode 2-nya 0, metode 3-nya 3. Jadi total usia di bawah 20 ya. Ini ada 12 orang. Kemudian umur jumlah latihan 1 kali 21 sampai 40, totalnya ada 14 ya. Ini akan kita bisa dilihat analisisnya seperti apa. Penyajiannya ternyata dengan metode 1 ya, total usia umur lebih kecil dari 20, metode 1 sebanyak 14 orang, metode 2-nya ada 3 orang, metode 3-nya ada 15, ya, metode 4-nya ada 8 orang. Jadi total yang melaksanakan pelatihan metode 1, 2, 3, 4 itu yang di bawah 20 sebanyak 40 orang. Kemudian 21 sampai 40 itu sebanyak 36 orang. Di atas 40 sebanyak 42 orang. Inilah bagaimana cara kita menyajikan datanya. Baik, demikian pertemuan kita kali ini membahas mengenai penyajian data menggunakan SPSS. Kita ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali.